Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi Peri Irwandi yang ingin membubarkan jurusan atau prodi filsafat. Jadi wacana yang dibuat oleh Peri Irwandi ini cukup menarik di dalam diskursus atau pemikiran ya. Meskipun secara signifikansi dan secara legitimasi buat saya ya tidak terlalu penting juga gitu ya. Jadi Peri Irwandi ini seorang penganut stoik gitu kan ya, yang tentu saja bisa mengontrol emosi, bisa berpikir jernih ya, pasti dia orangnya bijaksana gitu ya. Jadi Peri Irwandi ingin filsafat atau prodi filsafat dibubarkan saja karena mungkin secara fungsi atau secara kemanfaatan diragukan oleh Peri Irwandi gitu kan. Jadi Peri Irwandi memiliki legitimasi untuk meragukan manfaat dan kiprah para lulusan filsafat gitu kan. Jadi luar biasa Peri Irwandi ini. Kalau jurusan filsafat atau prodi filsafat dibubarkan, saya tidak setuju. Karena belajar filsafat itu memang butuh waktu, harus sistematis, kemudian memahami metodologi yang tepat gitu kan. Jadi kita belajar filsafat sebagai ilmu artinya adalah memahami filsafat secara akademis, kemudian memahaminya secara sistematis dan memiliki sistem evaluasi gitu kan. Nah, tentu bukan berarti yang di luar prodi filsafat tidak punya kesempatan untuk lebih baik dalam memahami filsafat gitu kan. Tapi memang filsafat sebagai way of life, selama kita masih memiliki akal, ya kita akan memahami tentang realitas hidup ini gitu kan. Kita memahami tentang kenyataan itu di wilayah ontologi gitu kan, realitas tentang kenyataan, apakah kenyataan ini hanya bersifat material atau bersifat spiritual. Kemudian membahas tentang apakah pengetahuan yang kita pahami atau yang kita ketahui itu benar-benar nyata, apakah kebenaran itu memang ada. Itu berbicara mengenai epistemologi, kemudian dikaitkan filsafat dengan ilmu, lahirlah filsafat ilmu. Kemudian filsafat juga berbicara mengenai tentang aksiologi yang terdiri dari tentang etika dan estetika, membahas tentang apakah sesuatu itu bernilai berdasarkan apa, baik berdasarkan apa, tidak baik berdasarkan apa, landasannya apa. Kemudian tentang keindahan gitu kan. Keindahan itu estetik. Apakah keindahan itu sebagai sesuatu yang bawaan dari diri manusia, apakah keindahan itu sesuatu yang bersifat selera? Lalu kalau bersifat selera tidak bisa didiskusikan lagi, atau sesungguhnya selera keindahan itu bisa didiskusikan lagi. Jadi filsafat memiliki fungsi secara teoritis dan praktis ya. Jadi ada basis pengetahuan gitu kan yang bisa menjelaskan sesuatu secara teoritis. Kemudian secara praktis ya, filsafat memiliki sebagai metode dan metodologi gitu kan di dalam memahami suatu pengetahuan, dan secara sisi praktis ya filsafat bisa digunakan sebagai metode dan metodologi ya, sebagai metode kritis, sebagai cara baca, karena hermeneutika itu bagian dari filsafat. Hermeneutika di dalam menafsirkan sesuatu, menafsirkan teks kepada teks kitab agama, kepada teks sastra, itu ada fungsi praktisnya gitu kan dalam menganalisisnya. Kemudian filsafat sebagai ilmu memang sudah mapan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, sudah ada di UI, UGM, Parahyangan ada prodi filsafat. Juga di UIN, IAIN atau STAIN ya, filsafat menjadi suatu ilmu
atau menjadi suatu prodi, ya ada di sana, sudah eksis gitu kan. Jadi Peri Irwandi bisa belajar filsafat umum, juga belajar filsafat Islam gitu kan. Dan di dalam dunia keilmuan itu ada sesuatu hasrat ya, hasrat ingin mengetahui yang banyak gitu kan, ingin belajar yang banyak gitu kan ya, karena di sanalah filsafat itu bisa terus eksis gitu kan. Filsafat menawarkan suatu cara berpikir yang sistematis, masuk ke dalam fenomenologi misalnya, menganggap segala sesuatu itu baru, kita menjadi suatu pemula, menjadi seorang pemula untuk melihat realitas. Jadi tidak merasa pikiran kita ini penuh gitu kan, bahwa pemikiran kita itu udah nyata-nyata benar gitu kan. Bahkan berfilsafat itu meragukan apakah yang kita pahami, yang kita yakini itu sesuatu yang benar terjadi atau sesuatu yang valid gitu kan. Jadi filsafat secara individual atau dipraktekkan oleh seorang individu yang membuat kita menjadi seorang yang kritis gitu kan, suatu kritis, mencintai ilmu pengetahuan dan menghargai orang lain gitu kan. Kemudian Peri Irwandi sepertinya simpati kepada jurusan filsafat yang lulusannya tidak bisa terserap di dunia kerja gitu kan. Ini tentu sesuatu yang problem dari dunia pendidikan kita, dan tentu saja bukan hanya di Indonesia gitu kan. Dan tentu saja bukan persoalan dari lulusan filsafat saja gitu kan. Ya, lulusan ekonomi juga banyak yang tidak bisa bekerja gitu kan. Lulusan ekonomi, lulusan administrasi atau kependidikan, ya ini tentu saja ini memang zaman kompetensi dan pemerintah harus menciptakan lapangan kerja gitu. Memang seperti itu. Ini biasa saja gitu, hal-hal yang biasa. Atau saya juga, apakah Peri Irwandi ini bersimpati atau ingin mengolok-ngolok gitu kan jurusan filsafat gitu kan. Tapi saya ucapkan terima kasih, itu sebagai suatu bentuk kepedulian. Ya, tapi bagi orang yang belajar filsafat dengan baik pasti tahu gitu kan, soal amor fati gitu kan, soal afirmasi kehidupan gitu kan. Ya kita ini orang yang belajar filsafat misalnya dengan yang benar, ya kita jangan takut dengan misalnya tidak dapat pekerjaan atau tidak dapat duit gitu kan. Ya kita hadapi saja gitu kan, amor fati ya, kita siap hidup aja, dan kita bisa juga bekerja di bidang yang lain gitu kan. Dan filsafat ini sebagai suatu ilmu ya,